Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan cara membuat absensi. Jadi, terlebih dahulu kita harus kunjungi LMS kita. Jadi klik login, kemudian pilih masuk dengan akun DTS. Tunggu beberapa waktu. Nah, kita login di sini untuk mengambil informasi-informasi. Contoh, kita ingin mengetahui jadwal pembelajaran. Jadi itu nanti yang menjadi rujukan kita untuk membuat absen. Nah, langsung saja login. Kemudian pilih My Course. Di sini tersedia ada satu jenis skema namanya Junior Web Developer. Kita klik View. Nah, akan muncul tampilan course. Jadi kurang lebih selama pelatihan DTS khususnya Junior Web Developer di tahun 2023 ini, pertemuannya mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-15. Nah, untuk pertemuan ini, tentu di pertemuan awal ada silabus. Nah, inilah silabusnya yang menjadi patokan kita untuk membuat absensi. Untuk itu, kita download dulu silabusnya. Nah, ini dia silabusnya. Di mana ya downloadnya? Tidak ada ya. Kita cari dulu. Link download. Saya juga baru pertama kali sih pakai ginian. Ini aja. Save as. Di sini kita masuk di desktop. Jadi kita taruh di luar saja dulu silabusnya, kemudian klik save. Nah, kembali lagi kita di sini. Kemudian kita buka silabusnya. Ini dia silabusnya, klik 2 kali. Nah, pada silabus ini tampil jadwal beserta deskripsinya. Nah, ini jadwalnya. Jadi ada pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini membahas 2 jenis topik, yaitu pembukaan dan pengantar algoritma dan flowchart. Nah, selanjutnya kita kembali ke browser. Untuk membuat absensi, kita buka dulu tab baru. Jadi link lms.sdmdigital atau akun LMS kita tidak usah ditutup. Kita buka tab baru, kemudian kita masuk pada link presensi. Untuk link presensi yaitu presensi.sdmdigital.id. Nah, maka akan tampil dashboard. Nah, untuk membuat presensinya, absennya, kita masuk di menu presensi, kemudian pilih pelatihan, maka akan muncul satu jenis pelatihan sesuai dengan
isi dashboard kita, sesuai dengan LMS kita. Di sini tadi hanya ada junior web developer, sehingga pada akun absensi kita sebagai admin hanya terdiri dari junior web developer. Nah, langsung saja kita geser ke sebelah kanan. Di sini maksudnya statusnya sekarang adalah status pelatihan. Kemudian jumlah sesi yang telah saya buat di sini adalah 7. Jadi saya sudah membuat 7 jenis sesi absensi. Kemudian jumlah peserta LMS-nya di sini ada 50. Sebenarnya yang menjadi peserta saya adalah hanya 25. Namun di JWD ini atau Junior Web Developer ini, khususnya di Politeknik Negeri Ujung Pandang, itu terdiri dari 2 kelas, kelas A dan kelas B, sehingga muncul 50 totalnya. Ini menandakan bahwa ada 2 kelas. Nah, jumlah jam pelajaran di sini saya setting selama 90 menit. Kemudian terakhir tanggal dibuat. Ya, kita skip saja. Kemudian pada aksi ini di sini ada pilihan kelola sesi. Nah, jadi kita pilih kelola sesi, klik kanan, kemudian kita buka di tab baru saja. Tampilannya adalah seperti ini. Di sini ada 25 peserta untuk kelas A, Junior Web Developer di PNUP, dan ada 25 peserta di kelas B, Junior Web Developer PNUP. Di sini juga sudah ada deskripsinya tentang JWD atau Junior Web Developer itu. Ada juga tertera jadwal akademiknya. Jadi di sini itu lebih mengingatkan kita bahwa jadwal selama pelatihan itu mulai di tanggal berapa di sini ya? Tanggal 13 kemarin onboarding. Jadi masa pelatihannya itu di tanggal 15 Juni sampai tanggal 28. Jadi pada saat pembuatan absensi, kita harus buat absensinya mulai di tanggal 15 Juni sampai dengan 28 Juli. Seperti itu. Nah, kembali kepada silabus tadi. Silabus ini kita perhatikan total pertemuan di sini mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-15. Sehingga untuk membuat absensi terkait masa pelatihan, kita hanya membuat absen pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-15. Kemudian di sini ada juga persyaratannya, kriteria calon peserta mulai dari harus orang Indonesia dan minimalnya usia 29 tahun, lulusannya juga minimal SMK dan sebagainya. Untuk unit kompetensi utamanya rencananya akan diajarkan seperti ini dan kurang lebih pelatihannya, sertifikasinya atau uji kompetensinya meliputi unit kompetensi ini sesuai dengan apa yang diberikan oleh mentornya nanti. Kemudian prospek karir pelatihannya ini banyak, nantinya bisa menjadi web developer dan relate service, kemudian freelance web developer, bisa bikin website sendiri, bisa bisa membuat perusahaan sendiri, kemudian self-employed work. Nah, di sini juga tertera spesifikasi bahan, alat dan bahan
yang minimal atau yang direkomendasikan untuk disiapkan. Laptopnya harus 2 GB, disarankan sih 4 GB. Harddisknya juga kurang lebih 100 GB space-nya kalau bisa ya. Kemudian pakai Windows. Harus pakai Windows ya. Selama pelatihan ini kita akan diajarkan menggunakan sistem operasi Windows. Kemudian akses internetnya, kecepatannya kalau bisa seperti ini, 126 KB per second. Kemudian untuk bahannya tadi, bahan aplikasinya, ini dia, Sublime Text, SAM, dan PHP. Kemarin itu diminta untuk PHP yang versi terbaru, yaitu PHP 8. Nah, masuklah kita pada sesi pembuatan absensi. Nah, tadi saya telah membuat 7 absensi, dan mari kita coba untuk membuat sesi absensi yang ke-7, sesi pelatihan yang ke-7. Sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat, sesi kelima, dan sesi keenam. Selanjutnya kita buat sesi ke-7. Klik tambah. Nah, pada sesi ini, nama sesinya kita tulis sesi 7. Min. Makanya tadi saya sarankan untuk mendownload dan membuka silabus pelatihan. Nah, kita merujuk pada pertemuan ke-7. Nah, di pertemuan ke-7 ini membahas tentang project. Jadi ada tugas yang diberikan kepada peserta dari mentornya. Nah, kita copy ini, kemudian kita kembali ke browser, kita paste di sini. Kemudian untuk nama sesi oke. Kemudian yang mengadakan yang mengadakan ini adalah LMS dari Kominfo. Terus materinya. Nah, materinya di sini kita pilih. Nah, di sini kan tidak ada tentang project. Nah, jadi kita fokus dengan ini. Menerapkan perintah eksekusi bahasa program teks grafik. Jadi proyeknya itu tentang materi yang sudah diberikan pada saat pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-6. Nah, kita bisa lihat tes grafik. Oke, jadi yang ini ya. Kemudian kita lihat lagi, menyusun fungsi file atau sumber. Kira-kira untuk di sesi ke-7 ini membahas tidak ya? Kita cek, untuk pertemuan ke-8 itu menerapkan perintah eksekusi bahasa program berbasis teks. Nah, jadi ini pertemuan ke-8 masih membahas tentang seperti apa yang digunakan silabus pada pertemuan ke-6. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa kode ini menandakan bahwa memiliki silabus. Kode ini. Setiap kode yang J.62 dan seterusnya itu adalah silabus. Jadi masing-masing yang memiliki kode ini memiliki silabus dan dapat didownload pada LMS. Oke, kembali lagi. Kita pilih aktivitasnya. Aktivitasnya di sini apa? Di sini aktivitasnya project 2. Di sini juga kita boleh memilih modul pelatihan pertemuan 4-6. Tapi karena di silabusnya ini
hanya menuliskan project 2, berarti kita tidak harus memilih modul pelatihan pertemuan 4-6. Nah, disinilah grupnya. Kalau kita memilih 2 kelas, berarti totalnya 50 peserta. Namun kebetulan saya adalah admin kelas A, jadi saya tidak memilih B. Jadi saya pilih A saja. Kemudian tanggalnya. Terkait tanggal, saya juga sudah membuat jadwal bersama mentor. Jadwalnya adalah untuk pertemuan ke-7, jadwalnya tanggal 5 hari Rabu bulan Juli. Tanggal 5 hari Rabu bulan Juli. Waktu mulai. Berdasarkan kesepakatan dengan mentor, waktu dimulai pukul 8.30 sampai dengan 10.00 WITA. Namun karena di sini satuannya harus menggunakan WIB, berarti kita harus maju 1 jam. Dari yang 8.30 menjadi 7.30. Kemudian batas keterlambatan. Di sini batas keterlambatan untuk sementara saya isi 0 dulu. Karena sebenarnya pelatihan ini belum dilaksanakan, belum bertemu antara mentor dengan peserta. Makanya saya belum bisa menuliskan batas keterlambatan. Nantinya pada saat pertemuan pertama, mentor dengan peserta rencananya akan membahas tentang kontrak pelatihan. Jadi nanti mereka membahas, salah satu pembahasannya adalah terkait batas keterlambatan, izin check-in sebelum, dan izin check-out sebelum. Seperti itu. Jadi nanti akan dibahas di dalam pertemuan pertama ini. Jadi akan mereka sepakati seperti itu. Namun untuk saat ini saya hanya mengisi 0 semua. Nah, kemudian waktu sesinya, karena proses pelatihan ini sudah diatur bahwa setiap sesi itu 45 dikali 2 jam jam pelajaran, sehingga kalau digabung menjadi 90 menit. Oleh karena itu, seharusnya nanti selesai pukul 9.00. Sama, izin check-in, check-out nanti dibicarakan pada sesi pertemuan pelatihan yang pertama. Nah, jenis untuk di tahun 2023 ini semuanya serba online. Kemudian link di sini saya tuliskan link menyusul. Namun, jika linknya sudah tersedia, sebaiknya ditulis link menyusul. Saya tambahkan di sini link Zoom menyusul. Nah, self check-in. Ini dicentang aja agar setelah disimpan nantinya sudah dapat kelihatan barcode-nya, barcode check-in sama barcode check-out. Untuk deskripsi, ini saya biasanya copy ini juga atau buka di akun LMS. Buka pada pertemuan ke-7.
Ini. Biasanya saya copy ini, tapi karena tidak bisa di copy, jadi cukup ini saja, project. Copy, kemudian paste deskripsinya. Kemudian klik simpan. Nah, sudah muncul sesi 7. Nah, bagaimana caranya agar peserta dapat mengakses link absensi? Kita klik ini yang warna biru, lihat detail. Nah, ini dia. Ini untuk check-in. Jadi mereka harus melakukan check-in tepatnya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kalau dia tidak melakukan check-in di waktu tersebut, maka akan dinilai terlambat. Nah, seperti itu. Begitupun dengan check-out. Kalau kita ingin membagikan, klik bagikan, kemudian salin, atau bisa langsung klik WA ini, tombol logo WA atau Telegram, kalau misalkan ada grup Telegram, dan sebagainya. Jadi, seperti itu. Baik, kita coba sekali lagi dengan kita mencoba sesi ke-8. Oh iya, sedikit saya tambahkan. Kenapa kita harus mencentang self tadi itu? Kita klik edit dulu. Cek self check-in. Kalau kita nonaktifkan, maka barcode-nya tidak akan tampil. Kita coba simpan. Kemudian kita masuk di sesi 7. Kita klik ini, lihat detail. Nah, tidak ada kan? Di sini kan tadi. Nah, sehingga sebaiknya self check-in itu diaktifkan saja. Seperti itu. Oke. Jadi kembali kita edit. Kemudian self check-in-nya diaktifkan. Simpan. Oke, berhasil. Nah, coba kita lihat sekali lagi. Lihat detail. Nah, muncul kan ya QR code-nya. Oke, sekali lagi kita coba lebih cepat. Ini close saja. Sekali lagi kita coba. Jadi klik dulu presensi.sdmdigital.id, kemudian klik presensi, kemudian pilih pelatihan, geser ke kanan, pilih kelola sesi, kemudian klik tombol tambah, kemudian tulis sesi apa. Contoh di sini saya membuat absen untuk sesi 8, pelatihan pertemuan ke-8. Nah, kembali kita ke silabus. Untuk pertemuan ke-8 masih membahas tentang menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman berbasis tes grafik dan multimedia. Oke, jadi ini kita copy dulu. Kemudian kembali ke sini. Deskripsinya langsung diisi saja. Nah, sesi ke-8 masuk di course junior. Nah, ini kan 4-6. Sama 7 yang ini.
Ini adalah pertemuan ke-8. Ini saja yang di-copy menjadi deskripsi. Mana tadi ya? Ini. Jadi deskripsinya diganti menjadi ini. Kata modulnya dihapus saja. Kemudian menerapkan perintah eksekusi bahasa program multimedia. Ini kita copy. Kemudian taruh di atas. Nah, gitu. Nah, materinya tadi tentang apa? Ini ya, menerapkan masih yang ini. Yang ini. Menyusun fungsi file atau ini ya. Menyusun fungsi file atau sumber daya pemrograman. Kita cek sekali lagi, kira-kira kodenya sama tidak ya dengan pertemuan ke-7, pertemuan ke-6. J20 menerapkan perintah eksekusi bahasa. Di sini mempelajari 2 jenis, mengidentifikasi hasil eksekusi. Untuk pertemuan ke-8 ini kita masih harus memilih pemrograman berbasis tes. Mari kita lihat untuk pertemuan ke-8. Harusnya bukan itu ya. Jadi kita tetap mengacu pada LMS saja. Sehingga untuk pertemuan ke-8 kita sebaiknya memilih yang ini saja. Yang ini saja. Dan yang ini kita hapus. Kita ganti sesuai dengan di course. Ini dia. Kompetensi menyusun. Ini kita copy. Copy di sini. Sesi ke-8. Nih. Ini saja yang di-copy. Ini copy, kemudian pindahkan ke bawah. Oke. Lanjut. Untuk materinya tadi kita pilih tentang organisasi yang rapi. Aktivitasnya modul pelatihan ke-8. Grupnya kelas A. Tanggalnya, untuk pertemuan ke-8 ini tanggalnya beda lagi. Berdasarkan hasil diskusi saya dengan mentor, tanggalnya itu di hari Kamis bulan Juli tahun 2023. Sorry. Play. Waktu mulai sama 7.30. Batas keterlambatan 0, izin check-in 0, waktu selesai adalah pukul 9.00. Di sini salah ya, 7.30. Izinkan check-in, check-out sebelum. Jenisnya online, link Zoom menyusul. Self check-in, oke, aktifkan, simpan. Ya, kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan cukup jelas, walaupun sedikit bertele-tele, namun saya harap teman-teman sekalian yang melihat ini dapat menambah wawasannya terkait bagaimana cara membuat presensi pelatihan bagi admin kelas.
Oke, eh mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.